kata pemerintah. Namun di saat ini sudah berjalan, namun pihak dari Polda atau penyidik sendiri belum mengadakan rilis perkara yang menekan bahwa ada poin 3 pasal yang dikenakan. Gimana melihat itu? Itu bukan kewajiban penyidik harus rilis secara semuanya. Jadi masyarakat, media juga harus tahu bahwa mempublikasikan substansi daripada permasalahan yang sedang disidik tidak seluruhnya harus diungkapkan kepada publik. Karena ada hal-hal yang sensitif yang tidak perlu dipublikasikan, nanti akan dilemparkan pada saat persidangan melalui JPU. Jadi tidak semuanya. Karena ada hal-hal yang sangat dirahasiakan supaya ini jangan terbongkar hal yang lain. Makanya tertutup dia. Dia tidak seluruhnya harus disampaikan kepada publik semua, tidak. Ya, ini kan penyidikan. Penyidikan kan tidak harus semuanya harus terbuka. Oh, kalau terbuka semua nggak usah penyidikan lagi. Penyidikan itu kan ada undercovernya, ada dia tuh bergerak secara silent. Nah, bergerak secara silent itu untuk menemukan bukti-bukti yang lainnya tidak harus disampaikan kepada publik. Gitu loh. Ada hal-hal yang sensitif harus dipegang oleh penyidik yang harus disampaikan nanti kepada JPU, sehingga JPU tahu nanti, oh di sini critical point-nya. Makanya koordinasilah JPU dengan penyidik. Nah, nanti penyidik, kalau JPU sudah tahu pasti itu kuat, baru lihat dia menerima itu untuk nanti memunculkannya di pengadilan setelah penyerahan tahap 2, kira-kira gitu ya. Bicara pengadilan, Pak Jenderal, menarik nih. Tapi di satu sisi banyak pertanyaan masyarakat, kenapa yang dikatakan dugaan yang banyak katakan bahwa ini penyadapan atau ini cuma hanya katakan apa sih disebutnya masih perkara dengan kasus skincare, tidak diproses juga atau tidak dipanggil untuk membongkar skincare ini, ada apa? Nah, Pak Jana itu melihatnya gimana? Yang mana yang tidak diinikan? Yang posisi dari si Dr. Richard, karena kan dugaan juga kenapa alasan yang digunakan. Kan saya sudah berkali-kali saya katakan, saya juga nggak tahu apakah sudah diperiksa oleh penyidik atau tidak. Yang jelas pasti, kalau seandainya itu tidak diperiksa, Nikita pasti bebas murni. Ya, si pelapornya siapa? Nanti yang udah diminta keterangan di pengadilan itu siapa? Kalau dia tidak periksa, tiba-tiba ujuk-ujuk datang di pengadilan sebagai saksi korban, kan nggak bisa. Kan ada etika prosedur hukum. Ya harus diperiksa dia. Kenapa kamu menyerahkan uangnya, dalam rangka apa? Nah, jumlah berapa, di mana saja, bagaimana sistem penyerahannya? Kan itu kan pasti ditanyakan kepada si pelapor. Kenapa sampai kau menyerahkan itu? Apa alasannya? Nah, disinilah nanti akan terbuka nanti titik Pandora, ada sesuatu hal yang tersembunyi. Makanya saya katakan segera saja untuk si Reza itu diperiksa. Harus diperiksa. Tidak bisa tidak diperiksa. Kalau Reza tidak diperiksa, ya hanya lapor gitu tok, terus Nikita ditahan, bebas murni. Saya berani bebas murni kalau seandainya terjadi seperti itu. Harus terbuka gitu loh. Kita sudah ngablak. Nanti kan kita kan berbicara di pengadilan nanti bahwa ceritanya, perjalanannya begini. Siapa korbannya? Korbannya Reza. Nah, udah diperiksa nggak Reza? Belum. Ya nggak mungkin. Saya yakin penyidik sudah memeriksa itu. Tapi kalau bicara penyidik memeriksa dokter Jen dengan perkara pemerasan, tapi dengan perkara skincare yang ada dugaan, makanya ini kita mau review karena ada masalah, itu harus diproses juga dan harus disidik juga semua untuk skincare-nya yang bermasalah atau tidak dugaan itu. Menurut hemat saya, kalau memang critical point-nya gara-gara menutupi masalah skincare, harus diperiksa. Dugaan saya sangat kuat. Dugaan saya sangat kuat tuh pasti berkaitan dengan skincare. Kenapa sampai dia melakukan itu? Karena kalau seandainya ini dipublikasikan berarti produk skincare-nya kan. Harapan saya BPOM bila penting Satgas turun untuk memeriksa tempat lokasi pembuatan skincare daripada si Reza. Biar clear. Kalau sekarang setelah terjadi seperti ini, mungkin dibikin jadi normal segala macam.
Ini perlu saya kasih garis bawahi kepada rekan-rekan semua. Kadang-kadang, dan ada pernah terjadi gitu. Ini kan namanya obat kosmetik kecantikan, ini kan banyak dari luar negeri. Iya. Ya kan? Nah kadang-kadang entah bagaimana hubungan bisnis saya juga nggak tahu, produknya itu kosong. Di produk dari Taiwan banyak tuh, Cina, Korea. Dalam produk kosong, sampai di sini dipakai dia labelnya. Baru pakai izin edarnya. Sialnya kita memang untuk skincare ini kan online. Minta untuk izin edarnya, kalau seandainya murni ini tidak akan bisa, pasti akan delete. Tapi ya kita nggak tahu juga, makanya kalau ada anggota ataupun di orang BPOM yang berkolaborasi harus ditindak tegas. Kenapa itu tempel aja, tak tahu dia juga nggak ngerti isi kandungannya nih. Boro-boro ngerti orang produknya tertutup kok, baru dibikin labelnya dari ini. Sama seperti contohnya seperti ini. Itu sepatu dari Cibaduyut. Ya. Padahal bagus sepatu dari Cibaduyut, dikirim ke Singapura. Sampai di Singapura dibikin Hermes. Dicap Hermes, dikembalikan ke Indonesia. Harganya sekian kali lipat. Padahal di Cibaduyut dibeli itu cuma 200.000, sampai ke Indonesia jadi 5 juta. Sama itu skincare tuh sama. Makanya kaya raya oknum-oknum loh ya, saya bilang oknum-oknum ya. Makanya perlu ketelitian daripada pemerintah untuk memberantas ini semua. Ingat loh, korbannya ini rakyat loh, masyarakat. Makanya saya katakan berkali-kali tidak ada restoratif justice. Karena korbannya ada pihak ketiga. Korbannya itu masyarakat. Ini kira-kira yang perlu untuk diteliti, ditelaah, supaya ini jangan sampai lagi membahana. Ini sekarang kan gigit-menggigit. Sekarang ada yang dokter di Medan diperiksa juga. Gitu. Hanya satu penekanan saya kepada seluruh pengacara dimanapun kita berada. Jangan kita suka mendahului penyidik. Dari mana kau tahu dia sudah dikeluarkan ketersangkaan? Dari SP2, apakah sudah diumumkan penyidik? Tidak. Makanya jangan kau publikasi, bukan kamu penyidiknya. Yang penyidik itu yang publikasikan. Kalau sepanjang penyidik tidak mempublikasikan kepada masyarakat, kamu jangan mendahului. Karena dalam produk perjalanan peristiwa ataupun penyidikan itu bisa berubah apabila ada hal-hal yang signifikan, gitu loh. Jadi jangan kita mendahului penyidik menyatakan bahwa ini sudah pasti ini. Nanti penyidik aja tidak bisa mengatakan bahwa ini sudah pasti kasusnya ini. Tapi berdasarkan bukti permulaan yang cukup sudah bisa diduga melakukan suatu perbuatan tindak pidana. Itu loh kira-kira. Jangan sok-sokan kita pengacara mendahului lebih hebat dari penyidik dong nanti. Nah itu kira-kira ya.